Halo semua, selamat pagi. Jadi masih di Java Foundation. Kali ini kita akan masuk di subsection 74 tentang overloading method. Ya, apa itu overloading method? Ya, dan apa saja yang perlu kita ketahui tentang overloading method akan dibahas pada pertemuan kali ini. Kita lihat ya pokok bahasannya dulu. Jadi apa yang bisa kalian dapatkan pada materi ini yaitu memahami tentang efek dari pembentukan multi constructor di kelas ya, memahami bagaimana melakukan overloading terhadap sebuah metode, sebuah fungsi. Ini juga berlaku untuk konstruktor ya, karena konstruktor itu basically adalah sebuah fungsi. Kemudian menjelaskan tentang method signature, kemudian memahami pada kondisi apa ya, atau syarat-syarat yang dibutuhkan sehingga overloading itu bisa dilakukan ya, atau tidak bisa dilakukan gitu ya. Nah, di exercise yang pertama itu kalian nantinya akan diberikan kasus ya, studi kasus ya, yang intinya ya, yang mengarahkan kalian untuk memahami bagaimana caranya memodifikasi coding Java yang sudah ada untuk kasus yang baru gitu ya. Jadi misalkan nih, ketika kalian mendesain sebuah game, ada karakter ya, karakter itu ingin kalian tambahkan satu properti tertentu. Nah, properti ini kemudian pastinya berdampak pada coding-coding yang ada sebelumnya. Misalkan sebelumnya karakternya belum punya stat atau status health gitu ya, kesehatan. Nah, karena rencananya karakternya itu bisa mati kalau health-nya itu sama dengan 0 atau di bawah itu, maka kalian menambahkan properti health. Nah, health ini pasti berpengaruh ya, berpengaruh terhadap coding ya. Kalau health-nya dibuat propertinya tetapi tidak ada behavior yang mempengaruhi hal tersebut gitu ya, ya berarti dia nggak bisa mati dong gitu ya. Nangkap ya. Jadi ada perubahan coding terhadap coding yang sudah settle sebelumnya. Nah, pertanyaan ini mengarah ke apa yang harus kita lakukan dan bagaimana sebaiknya kita mengatasi hal tadi gitu ya. Ya silahkan dibaca-baca, dicoba-coba ya. Ini studi kasusnya aja. Di kasusnya di sini dia ingin menambahkan satu properti lagi. Dia ingin menambahkan lights to the wheel gitu ya. Oke, kemudian ada rencana. Gimana nih rencananya? Propertinya seperti apa? Cara kerjanya bagaimana? Apa yang berpengaruh terhadap coding sebelumnya? Jadi rencana itu. Jadi ketika kalian ingin memodifikasi coding kelas yang sudah ada sebelumnya, kalian harus merencanakan properti ini berdampak atau mempengaruhi apa saja ya. Apakah itu akan merubah coding pada bagian behaviornya atau juga berpengaruh pada manipulasi nilai pada properti-properti yang sudah ada sebelumnya. Misalkan kalau health-nya mencapai poin sekian, attack-nya bertambah. Misalkan ya, kalau health point-nya itu ada pada nilai maksimum ya, serangannya bertambah 2 kali lipat. Misalkan seperti itu. Berarti kan penambahan properti itu berpengaruh terhadap coding yang sudah ada sebelumnya. Gitu ya. Nah, dari contoh kasus yang diberikan oleh Java itu pada intinya dia akan menambahkan properti dengan model atau cara kerja yang seperti ini begitu. Nah, dan jika ide ini diaktualisasikan ke dalam coding, maka kurang lebih akan jadi seperti ini. Jadi ada sebuah kelas namanya UI Light ya. Ini yang ditambahkan gitu ya. UI Light ini akan memiliki 3 field atau 3 properti atau 3 atribut yang konstruktornya nanti akan dimodifikasi disesuaikan dengan jumlah parameternya. Karena parameternya 3, berarti kali ini konstruktornya akan menerima 3 parameter atau 3 argumen. Yang mana masing-masing parameter itu nanti digunakan untuk men-set masing-masing fieldnya. Nangkap ya sampai sini? Nah, kalau sudah dibuat bagaimana? Ya diaktualisasikan ke dalam coding ya, dibuat dulu objeknya, dipanggil konstruktornya. Karena konstruktornya tadi meminta 3 argumen, kita tidak bisa menggunakan default constructor yang dibuat oleh Java ya, yang secara implisit itu yang tidak menerima argumen ya. Jadi kita harus menggunakan konstruktor yang sudah dimodifikasi yang mana nanti harus kita inputkan 3 argumennya sekaligus ya. Blue wheel, 45 dan false begitu. Ya, jadi kurang lebih prosesnya seperti ini.
Oke, bagian yang bawah itu tidak saya baca dulu. Saya sudah jelaskan soalnya intinya ya. Jadi intinya kalian akan melakukan overloading method karena ada penyesuaian coding di dalam kelas. Ketika kalian membuat, kita bayangkan dulu ya. Ketika kita mempunyai konstruktor lebih dari satu nih, UI will light satu dan UI will light yang lain. Ya, jadi konstruktornya ada dua nih, ada dua fungsi, yang satunya tanpa parameter, yang satunya dengan parameter. Ya, bayangkan dulu, kalau konstruktor yang pertama itu tidak melakukan set terhadap ketiga fieldnya, konstruktor yang ada di sini, yang tampil di sini itu akan melakukan set terhadap tiga parameternya, gitu ya. Nah, bukankah akan ada hal yang sama ketika kita melakukan inisialisasi? Karena basically konstruktor itu digunakan untuk melakukan inisialisasi. Misalkan konstruktor atau default konstruktor tanpa parameter digunakan untuk memberikan set nilai-nilai default pada tiga fieldnya. Misalkan yang harusnya di sini diisi 45, kalau kita menggunakan tanpa parameter ya, yang default konstruktor nilainya otomatis 0 misalkan. Kemudian yang bagian di sini yang false ini ternyata setting awalnya itu bukan false tetapi true. Misalkan seperti itu, default value-nya true. Ya, tetapi karena kita menggunakan yang konstruktor yang sudah dimodif dengan tiga parameter, kita bisa ngeset. Nilainya nggak harus 0 dong, 45 nih gitu. Terus kemudian nggak harus true dong, saya isi false. Boleh dong, boleh, karena memang diberikan fitur atau keleluasan untuk melakukan itu. Nah, tapi kalau kalian perhatikan body functionnya atau codingnya di dalam fungsi tersebut, di dalam konstruktor tadi, pasti ada proses setting nilainya ya. Misalkan false ini untuk status stat gitu ya, stat. Berarti pada default constructor statnya tuh tulisannya stat sama dengan true. Nah, sementara pada coding untuk yang modified constructor, di sini statnya sama dengan inputan usernya. Nangkap ya, baris coding itu sama, itu yang dimaksud dengan redundant. Ternyata sekalipun konstruktornya sudah dimodifikasi, body functionnya itu nggak beda-beda banget loh gitu ya. Cuman bedanya di value-nya. Untuk konstruktor yang tidak menerima argumen, nilai fieldnya itu di hardcode ya pada body functionnya. Sementara ketika kita menggunakan yang tiga parameter, inputan untuk fieldnya bergantung dari inputan parameternya. Tetapi secara coding sama. Ya, jadi dari masalah tadi gitu ya, coding yang nggak banyak berubah itu tadi, kita bisa melakukan overloading. Nah, arahnya gimana? Setelah kita melakukan overloading, penyesuaian coding, ya, kita juga akan dihadapi pada kasus redundant code itu tadi. Nah, setelah kita membuat overload coding, kita juga harus mengatasi redundant code itu dengan baik supaya coding kita akan jauh lebih efisien. Ya, kita pahami dulu bagaimana caranya bisa membuat konstruktor lebih dari satu. Tadi contohnya kan konstruktornya lebih dari satu tuh. Nah, kali ini kita diajarin dulu gimana cara melakukan hal tadi. Jadi awal mula kita hanya punya konstruktor yang tidak menerima argumen, dan ini kita mau modifikasi menjadi konstruktor dengan tiga argumen. Kalau kita hanya memiliki satu konstruktor, which is default konstruktornya kita hapus dan kita modifikasi dengan tiga parameter, maka bagian project Java yang menggunakan atau pemanggilan konstruktor dengan tanpa parameter tadi tidak akan bisa jalan gitu ya. Oke, saya contohkan ya. Saya contohkan ya, ini kita sudah punya present, dia punya field satu name, harusnya ada sentence gitu ya. Ada sentence, ada tinggi badan kalau nggak salah ya. Terus kemudian ada metodenya thing ya, ini saya bilang thing is called atau thing is running gitu. Maksudnya metodenya berjalan gitu ya, kita ganti aja running gitu ya. Kemudian ada info yang fungsinya nanti untuk menampilkan name-nya. Dah, gini ya, nangkap ya. Jadi dia punya dua metode dan satu field. Dah, sederhana. Kemudian di present testnya kita buat objeknya. Ini kalau dijalankan ya nggak terjadi apa-apa ya. Kenapa? Ya kosong. Lihat ya di present testnya tuh ya. Ini present, dia belum punya konstruktor. Kita buatkan dulu nih konstruktornya. Present. Nah, seperti ini. Awal mula name-nya sama dengan kosong ya. Kalau kita jalankan, maka name-nya kosong. Atau kita tuliskan dulu deh. Ya, kalau misalkan tidak ada nama, kita kasih nama no name. Nah, jadi objeknya tuh name-nya tuh no name. Ya, nangkep ya?
Sampai di sini semoga bisa dipahami codingannya. Nah, terus kemudian kalian memodifikasi kelas tersebut. Saya mau nambahin deh, masa objeknya namanya objek present ini isinya cuma name doang. Kurang kayaknya. Bagaimana kalau saya nambahin year sentence atau hukuman penjara gitu ya, sentence gitu ya. Hukumannya berapa tahun gitu maunya. Ya udah, saya bikin seperti ini. Harusnya kan begini ya, sentence sama dengan berapapun, misalkan defaultnya 1 tahun gitu ya, minimal 1 tahun. Nah, tapi saya kalau buat present, kalau modelnya default begini harus ngerubah secara manual dong gitu ya. Jadi saya harus ngerubah presentnya. Oke ya, ingat ya, tadi kita memanggil present yang tanpa parameter. Bisa jalan ya. Nah, kali ini saya mau modifikasi. Wah, ini kalau diisi default begini kan nggak enak nih. Nah, saya modifikasi deh. String name, terus kemudian sentence. Nah, seperti ini. Gimana cara memodifikasinya? Ini yang pertama, kita harus benarkan dulu kita tidak bisa menggunakan local variable. Kita pakai this. Ini juga this ya. Nah, jadi kali ini namanya tidak default, tapi kita ganti name, sentence kita ganti sentence. Lihat apa akibatnya, codingannya oke. Begitu kita balik ke present test, jadi merah-merah. Kali ini konstruktornya tidak dikenali. Karena apa? Karena sudah tidak ada lagi metode dengan konstruktor tersebut. Repot kan? Ya. Apa yang terjadi kalau project kalian codingannya sudah banyak dan sudah banyak yang mengimplementasikan pembuatan objek tanpa parameter. Kalian harus edit itu satu persatu. Nah, ribet ya. Sehingga pada kasus ini kita akan belajar bagaimana melakukan overloading sebagai solusinya. Oke. Nah, kita dapat membuat lebih dari satu konstruktor. Kalau tadi kan satu konstruktor kita modifikasi terus gitu ya. Proses ini namanya overloading constructor ya. Overload constructor ya. Setiap kelas bisa memiliki lebih dari satu ya, 100 unlimited ya constructor. Setiap overload constructor pasti memiliki nama yang sama. Jadi kalau kalian bikin constructor ceritanya gitu ya dengan nama yang berbeda, misalnya constructor yang pertama constructor 1, constructor yang kedua constructor 2, itu bukan overloading constructor ya, kalian membuat fungsi yang berbeda ya, regular fungsi yang berbeda ya. Nah, setiap overload constructor itu harus memenuhi syarat tertentu. Syaratnya apa? Dia harus berbeda dalam hal jumlah parameter. Dia harus berbeda dalam penggunaan tipe parameternya. Yang ketiga, setidaknya dia memiliki urut-urutan yang berbeda dalam peletakan parameternya. Jadi kalau tidak terpenuhi gitu ya, tidak terpenuhi, tidak harus ketiganya, tapi tidak terpenuhi, misalkan numbernya sama gitu, jumlahnya sama ya, setidaknya dua hal ini berbeda ya, atau salah satu dari hal ini terpenuhi, maka dia dianggap overload constructor ya, jadi valid overload constructor. Tapi kalau misalkan tidak terpenuhi ketiga-tiganya, maka proses overloading constructor tidak dapat dilakukan. Ini contoh overloading constructor. Jadi kalau kita perhatikan pada kasus UI will id, terdapat dua konstruktor namanya sama tetapi jumlahnya berbeda. Ya, jumlah apanya? Jumlah parameternya, yang satu 2 parameter, yang satu 3 parameter. Ini diizinkan. Nah, maksud saya coding yang redundant tadi kan saya balik lagi ya. Redundant, kalau kalian perhatikan, sekalipun ada modifikasi pada konstruktornya, body functionnya will, rotation, isList sama dengan ini, dilihat dengan bawahnya, kok ya nggak beda-beda jauh ya. Paling bedanya cuma di isList yang kali ini bisa di set sesuai dengan inputan parameter usernya, tapi di bagian yang hanya 2 parameter, isListnya itu pasti default false. Itu saja yang beda. Itu yang dimaksud dengan redundant. Ya, ternyata setelah kita bikin overloading constructor masih ada permasalahan yang harus diselesaikan. Nah, ini contohnya ya. Dan kita bisa menjalankan keduanya dengan baik. Tapi kalau ketika dua baris coding ini dituliskan, tentunya ini tidak bisa jalan. Kenapa? Nama objeknya sama, begitu ya. Kalau kalian ingin menjalankan keduanya pada kedua baris coding ini dituliskan pada satu fungsi main, maka objeknya diganti namanya yang light 1, light 2 ya. Jadi keduanya bisa jalan. Kenapa? Karena didapat fungsi dengan 2 inputan dan yang satu 3 inputan gitu ya. Jadi ini valid. Di exercise yang kedua, kalian diminta untuk membuat ini tadi ya, konstruktor yang akan mengeset nilai default untuk masing-masing fieldnya. Kemudian kalian disuruh
bikin objek yang nanti isinya kurang lebih seperti ini. Ya, name-nya 0, height-nya 0,0, sentence 0 ya. Yang mana sudah saya lakukan gitu ya. Oke. Ini tadi ya, recognizing redundancy. Tadi saya udah bilang ya, ternyata baris codingnya tidak jauh berbeda ya, sekalipun konstruktornya sudah mengalami modifikasi dalam hal jumlah parameter. Apa yang bisa kita lakukan terhadap permasalahan ini? Kita bisa ya memanggil bagian coding yang sama yang ada pada konstruktor yang lain. Misalkan di sini UI will light dengan 2 parameter itu sebenarnya memanggil UI will light dengan 3 parameter. Lihat, where false. Sama ya formatnya, cuman kali ini kita tidak memanggil namanya. Ya, jadi tidak dituliskan dengan UI will light. Ya, kenapa? Karena UI will light itu sudah menjadi nama dari fungsi di mana dia akan dipanggil. Masa dia manggil dirinya sendiri gitu? Ya, supaya ngerti gitu ya programnya, kita ganti nama metode yang nantinya akan dipanggil dengan this. Jadi this kemudian dengan 3 parameternya. Ya, sampai sini paham ya? Jadi, kenapa kok dipanggil yang bawahnya? Bukankah dia sudah bisa menjalankan codingnya sendiri? Betul. Jadi baris coding yang di sini sebenarnya hanya untuk mengurangi masalah redundant code saja. Yang mana hanya bagian false yang ada di sini ya, yang bisa disetting. Di sini kan nggak ada nih, ya. Kita langsung setting dengan false. Begitu. Ya, jadi codingnya yang tadinya di sini 3 baris, di sini 3 baris ya. Sekarang jadi 1 baris dan di sini cuma 3 baris. Jadi totalnya sudah berkurang 2 baris coding. Ya, efektif ya. Jangan dibandingkan cuma itu kan cuma 2 baris doang gitu ya. Ya bayangkan kalau misalkan kalian bikin objek yang statnya banyak, ya, yang fieldnya banyak. Ya, misalkan kalau kalian bikin karakter di game itu kan statnya banyak tuh ya. Ada tag gitu ya, misalkan ada defense, ada HP point, ada level ya dan lain sebagainya ya. Ini masih menyambung pada ilustrasi yang pertama begitu ya. Silakan dibaca sendiri kalau yang ini. Jadi kurang lebih saya sudah menjelaskan. Nah, kalau yang di sini arahan dari penjelasannya tuh kebagian ternyata overloading itu tidak cuman bisa diaplikasikan di konstruktor tapi juga pada semua fungsi yang ada di dalam kelas. Ya. Contohnya di sini ada fungsi namanya set position. Ini salah satu fungsi yang ada di dalam kelas UI will light, mau di overload. Ini juga boleh ya. Ini juga boleh. Dan kita juga perlu melakukan efisiensi code. Jadi kalau misalkan ada baris coding yang sama, kita juga bisa meringkasnya sama seperti pada kasus sebelumnya. Jadi overloading method itu bisa diberlakukan pada konstruktor ya, pada metode yang memodelkan behavior dari objek itu sendiri, atau metode-metode lainnya di dalam kelas yang mungkin tidak berhubungan langsung dengan behaviornya, tapi setidaknya dia berfungsi untuk kalkulasi ya. Misalkan pada contoh Prison yang saya buat di sini ya, mungkin thing ini berhubungan dengan behavior secara langsung. Jadi kalau kita bayangkan prisoner ya harusnya ya, prisoner ini sebagai objek ya, behaviornya thing, berarti kita bayangkan dia berpikir gitu. Oke lah ya, tapi bagaimana dengan info ini kok kayaknya tidak mencerminkan perilaku ya, tetapi ini lebih fungsional. Jadi intinya saya ingin menampilkan keseluruhan data dirinya, misalkan seperti itu yang namanya dengan functional method gitu ya. Jadi beda ya, yang ini adalah metode yang represent behaviornya dari kelas Prison, sementara info sama sekali tidak merepresent behaviornya, tapi dia lebih ke fungsi tertentu ya. Itu namanya functional method ya. Kalau di sini method that perform calculation gitu ya. Jadi sama-sama fungsi lah ya. Oke, semua versi fungsi overloaded itu pasti memiliki nama yang sama dan memiliki perbedaan dalam hal ini. Ya, kita belum bahas yang ini dan kali ini akan dibahas. Oke, yang pertama dalam hal jumlah parameter. Oke, sebelum saya masuk ke bagian ini, saya mau menjelaskan kenapa sih overload method itu harus berbeda? Apa yang membuat dia berbeda dengan antara yang satu dengan yang lainnya? Bagaimana Java membedakan itu semua? Kata kuncinya ada pada method signature. Method signature adalah spesifikasi ya, detail yang membedakan antara fungsi yang satu dengan fungsi yang lainnya. Jadi kalau saya ngomongin fungsi tidak cuma konstruktor ya, tapi semua fungsi, tidak hanya fungsi yang merepresent behave-nya,
tapi juga fungsi yang perform calculation, ya. Jadi basically semua function, ya. Jadi apa yang membedakan antara sum yang pertama, sum yang kedua dengan sum yang ketiga, ya? Itu adalah method signature-nya. Method signature itu yang mana sih? Method signature itu adalah bagian yang membedakan, ya, mulai dari nama, fungsinya, kalau dalam hal ini jumlah parameternya. Jadi jumlah parameter dan namanya itu menjelaskan perbedaan method signature antara sum yang satu dengan sum yang lain. Gitu ya. Lihat. Sum yang satu parameter, sum yang kedua, dua parameter, sum yang ketiga, tiga parameter. This is a valid overload function, ya. Kenapa? Karena method signature-nya beda-beda. Oke, yang kedua, tipe parameter, ya. Secara nama sudah sama, berarti dia sudah oke ya sebagai overloading, karena kalau bukan sama berarti tidak overloading gitu ya. Nah, kita lihat method signature-nya. Namanya sama, oke. Jumlah parameternya sama. Oke, jumlah parameternya sama. Harus ada yang beda nih. Apa yang berbeda? Tipe parameter yang dipakai. Yang satu double, yang satu integer. Ya, itu saja sudah menjadi method signature yang berbeda antara fungsi yang satu dengan fungsi lainnya. Lanjut, yang ketiga, urutan penempatan parameter. Namanya sudah sama, oke, ini valid ya. Yang kedua, jumlahnya sama. Tipe datanya yang digunakan integer dan double. Oke, harus ada yang berbeda. Apa yang berbeda? Urutannya. Ya, yang satu integer double, yang kedua double integer. Itu juga sudah menghasilkan method signature yang berbeda. Ya, jadi sebenarnya tidak harus memenuhi ketiganya, tapi salah satu dari ketiganya itu harus dimiliki supaya overloaded metodenya itu dianggap valid oleh Java karena method signature yang dihasilkan berbeda. Oke. Jadi ketika kita sudah mengetahui bahwa setiap fungsi itu berbeda secara method signature, maka Java tidak akan mengalami ambiguitas gitu ya ketika dia hendak menjalankan metode-metode tadi ya. Jadi ketiga metode ini dipanggil sekalipun, Java akan mengacu pada metode-metode yang bersesuaian ya. Jika dia menjalankan yang pertama, maka dia akan memanggil metode dengan inputan 2 nilai integer. Kalau dijalankan yang kedua, dia akan memilih yang 3 nilai integer. Kalau yang menjalankan yang ketiga, maka dia akan menjalankan metode sum dengan 2 parameter, tetapi tipe datanya yang double-double atau yang floating point gitu ya. Nangkep ya. Jadi calling metodenya itu tidak akan membingungkan ketika metode signature-nya beda. Jadi kalau misalkan kalau dia sama, pastinya ambigu ya. Ini yang dipanggil kadang ini, kadang itu karena namanya sama. Repot ya. Tapi kalau metode signature-nya berbeda, ya, Java tidak akan mengalami kebingungan. Exercise lagi, tapi ini untuk menjelaskan apa yang sudah dijelaskan sebelumnya. Oke ya. Silakan dicoba. Oke, ini call Y pada kelas kalkulator, dilihat ya. Namanya sudah sama antara yang first occurrence dengan yang second occurrence. Itu berbedanya dalam hal apa? Dalam hal jumlah parameternya, yang 1 2, yang 1 3. Codingannya kok sama plek ya. Yang lupa ya, setelah kalian melakukan overloading dan menghasilkan method signature yang oke, yang berbeda dengan satu dengan yang lainnya. Kalau sama Pak gimana? Tenang, nanti pasti ada merah-merah ya yang pasti tidak bisa dikompil. Nah, tahapan berikutnya adalah mengefisiensikan coding. Jadi bagian yang sifatnya redundan itu bisa kalian sederhanakan, contohnya seperti ini. Oke, ini exercise yang keempat lagi untuk melanjutkan percobaan. Silakan dicoba ya. Jangan takut salah. Nah, ini tadi saya sudah jelaskan tentang method signature. Jadi method signature itu adalah hal yang dibutuhkan Java untuk membedakan antara objek yang satu dengan objek yang lainnya. Dalam hal ini metode ya. Dia dibentuk dari name, kemudian 3 hal yang membedakan tadi. Begitu ya. Jadi dalam kasus ini yang dinamakan method signature adalah set position double-double ya. Void yang ada di sini tidak termasuk, X dan Y tidak termasuk ya. Jadi sekalipun return value-nya diubah, misalkan satunya void, satunya double, satunya integer, dia tidak menghasilkan method signature yang berbeda. Begitu juga pada penamaan parameter. Yang satu X, yang satu Y, yang satu param 1, yang satu param 2 misalkan. Itu tetap dianggap method signature yang sama. Jadi kata kuncinya ada di method signature. Nah, jadi void X dan Y tidak termasuk dalam method signature karena mau
mau diubah seperti apapun, ya itu tidak akan menghasilkan method signature yang berbeda. Jadi kalau misalkan ada sum 1, 2, 3 sudah tahu ya, kita udah tahu pasti ya, yang dipanggil yang mana. Gak mungkin yang pertama ya, yang first occurrence ya, sekalipun dia diletakkan paling awal, tidak mungkin diakses yang pertama karena di sini syaratnya ada 3 parameter. Jadi dia akan memilih fungsi yang bersesuaian. Sekarang dijelaskan ya kenapa penamaan parameter tuh tidak ngefek gitu ya untuk menghasilkan method signature yang berbeda. Misalkan pada kasus ini, dapatkah Anda membedakan ketika saya menjalankan ini yang mana yang akan dieksekut? Gak bisa kan? Yang ini memenuhi syarat, yang ini juga memenuhi syarat dan gak ada salahnya gitu ya. Ya, berarti kalau kalian aja bingung, apalagi Java yang sintaks dan semantiknya itu kaku gitu ya. Jadi aturannya jelas, tidak boleh berlaku sama begitu ya. Harus spesifik gitu ya. Yang satu harus berbeda dari yang lainnya. Ini nggak valid ya. Kemudian bagaimana mungkin juga membedakan ketika kita mengganti return type-nya? Ya nggak bisa gitu ya. Ya nggak tahu hasilnya mau apa juga nggak tahu kan kita ya. Jadi ini juga tidak berlaku ya. Jadi return type tidak menghasilkan method signature yang berbeda. Methods tidak akan di overload secara baik ya ketika mereka belum memiliki method signature yang berbeda dengan yang lainnya ya. Jadi ketika dia sudah menghasilkan method signature yang berbeda, yang unik gitu ya, maka kalian bisa melakukan modifikasi pada metode tersebut. Oke, ini summary-nya ya. Apa itu overload method? Ya, metode yang memiliki nama yang sama tapi memiliki perbedaan signature dalam hal jumlah parameter, tipe parameter, urut-urutan parameter yang bisa saja memiliki fungsi yang sama atau berbeda gitu ya. Karena kan bisa dimodifikasi gitu ya. Kalau sama gimana? Ya diefisiensikan gitu ya, di bagian coding yang berulang dihapus, disederhanakan. Ya ini summary-nya lagi, kayak kurang summary aja ya. Yang terakhir, oke, misalkan kita retry ini udah kadung dicoba sih ya. Apakah kita dapat menulis lebih dari satu konstruktor? Ya kalau jawabnya false, mungkin kalian ketiduran tadi ya. Atau videonya di skip. Method overload can be useful technique for defining method with similar functionality or calculation. Iya, jadi isi metodenya bisa similar atau gak similar banget gitu ya. Oke lah. Oke ya. Ya, congratulations ya. Congratulations untuk garing rek ya. Oke. Jadi ini tadi yang sudah dijelaskan gitu ya. Kalau misalkan kalian ingin melakukan overload, apa yang harus dilakukan? Ya tinggal di overload aja gitu ya. Jadi misalkan metodenya seperti ini, terus kalian ingin memodifikasi yang ada di sini itu bisa ya. Seperti ini, misalkan kalau misalkan ada dua metode, kita buat dulu metode ininya dulu ya, misalkan public reason gitu ya. Kan default konstruktornya seperti ini tuh, ya kan ya. Isinya cuma name sama dengan nah gini. Ya, kemudian misalkan mau sentence sama dengan 0 gitu. Nah, ini kan sama toh. Ya, gimana caranya mengefisiensikan coding supaya tidak berulang? Antara ini kita hapus ya atau ini yang kita modifikasi. Misalkan ini mau dimodifikasi ya. Panggil metodenya this dot apa? Ya ini sesuaikan. Name-nya mau diisi apa? Oh, name-nya kan kosong tuh gitu ya. Kemudian settingan awalnya 0. Ya udah gini doang. Jadi pada waktu di present test, nah ini bisa ya. Begitu juga ketika kita ingin memodifikasi dengan inputan tertentu. Misalkan Lucky di penjara 99 tahun gitu. Nah, ini juga jalan. Kenapa? Karena dia akan memilih untuk menjalankan yang ada di bawahnya. Yang ini ya. Nah, kalau yang tanpa argumen dia akan menjalankan yang ini tetapi inputannya sudah dipastikan. Kalau yang diinput dengan 2 parameter dia akan menjalankan yang ini. Dah, gitu aja intinya. Sudah, jadi kurang lebih rangkuman dan praktikumnya seperti itu tadi. Baik ya. Demikian penjelasan untuk materi 74 ya tentang overloading method. Ya, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya.